Di rumah Raka, pagi hari suara ayam berkokok dan matahari mulai naik. Raka masih meringkuk di kasur saat terdengar suara ketukan pintu dan panggilan ibunya. Ibu Raka dari luar kamar. Raka, bangun leh. Ayo bantu ibu. Hari ini kan mulai sibuk buat hajatan. Raka membuka mata perlahan, menggeliat sebentar lalu menjawab setengah mengantuk. Raka, iya bu, bentar. Setelah duduk dan mengucek mata, Raka tersenyum kecil lalu berkata, Raka, bu, gimana kalau Laras aku ajak ke sini bantuin juga? Biar rame. Ibu Raka dari dapur, coba aja leh. Siapa tahu Laras mau. Tapi jangan maksa ya. Tanpa menunggu lama, Raka langsung meraih ponsel dan mengetik, Putri, ibu lagi butuh bantuan buat persiapan hajatan. Mau ikut bantu ke sini? Beberapa detik kemudian, notifikasi masuk. Laras. Siap sayang. Aku bersiap dulu. Sebentar lagi aku datang ya. Raka tersenyum puas. Makasih Putri. Ibu pasti seneng banget. Ibu Raka dari dapur mendengar. Oalah, ya alhamdulillah. Nanti disuruh bantu bungkus-bungkus snack ya. Raka pun cepat-cepat bersiap, membersihkan diri, dan membantu sambil menunggu kedatangan Laras. Pagi menjelang siang suasana rumah Raka mulai ramai. Beberapa tetangga sudah berdatangan membantu persiapan hajatan. Meja-meja dipenuhi bahan makanan dan bungkusan jajanan. Di halaman ada tenda yang mulai dipasang. Tiba-tiba terdengar suara dari depan pagar. Laras. Assalamualaikum. Ibu Raka dari dalam rumah. Waalaikumsalam loh. Laras, masuk, nak. Laras tersenyum. Saya langsung ke dapur ya, Bu. Tadi kata Raka bantu bungkusin snack. Ibu Raka tersenyum hangat. Iya. Makasih ya, nak. Rumah rame begini enaknya kalau ada yang bantu. Raka muncul dari dalam rumah. Sudah pakai kaos oblong dan celana santai. Raka. Putri, cepet banget. Makasih ya. Laras bercanda. Aku takut nanti kamu kewalahan, kan kasihan. Mereka tertawa sebentar. Lalu Laras menuju dapur, langsung membantu Ibu Raka dan beberapa ibu-ibu lain yang sedang membungkus kue. Ibu Raka, Laras ini sigap loh. Raka beruntung. Ibu tetangga, iyo, cocok banget. Kerjanya bareng, saling bantu. Raka hanya tersenyum sambil ikut angkat-angkat kardus jajanan. Sesekali dia dan Laras saling melempar pandang dan senyum kecil di tengah kesibukan. Mau dilanjut ke suasana mereka istirahat setelah kerja bareng atau persiapan makan siang bareng keluarga. Dari ruang makan rumah Raka. Siang hari. Setelah semua pekerjaan bungkus-membungkus selesai, keluarga Raka berkumpul di ruang makan sederhana. Meja sudah tertata dengan lauk pauk rumahan, sayur lodeh, tempe goreng, sambal, dan ikan asin. Ibu Raka tersenyum. Laras, ayo makan dulu bareng kami. Udah capek? Pasti. Laras sambil mengangguk sopan. Matur nuwun, Bu. Laras pun ikut duduk dan mulai mengambilkan nasi. Laras, Rama, nasi buat Bapak dulu ya. Laras menyodorkan piring ke Bapak Raka. Bapak Raka, wah, makasih ya Laras. Sopan banget. Raka aja gak pernah ngambilin nasiin Bapak. Raka cengengesan. Waduh, kalah aku. Laras tersenyum sambil mengambilkan nasi juga untuk Ibu Raka. Dan terakhir untuk Raka. Bapak Raka sambil menyendok lauk. Gimana kabar Bapak sama Ibumu, Laras? Sehat semua? Laras lembut. Alhamdulillah, Pak. Bapak Ibu sehat, titip salam buat panjenengan sekeluarga. Ibu Raka. Amin. Salam balik juga ya. Semoga nanti bisa silaturahmi langsung. Mereka pun makan bersama, diselingi tawa ringan dan obrolan hangat. Terlihat Raka beberapa kali melirik Laras penuh kagum.
saat Laras berbicara dengan santun pada orang tuanya. Dari dapur rumah Raka, setelah makan, siang suasana dapur kembali tenang setelah makan. Laras dengan cekatan mengangkat piring-piring kotor dari meja makan dan membawanya ke dapur. Ibu Raka, permisi ke Bapak. Wong wedok, apik tenan, sopan, rajin, Bapak Raka. Iyo, kokok banget karo Raka. Sementara itu di dapur, Laras mulai mencuci piring-piring dengan tenang. Tak lama kemudian, Raka menyusul sambil menggulung lengan bajunya. Raka, sudah aku bilang ke ibu, kamu itu paket lengkap. Laras tersenyum geli. Kamu tuh gak usah gombal. Raka ngambil lap. Aku gak gombal, aku bantuin. Yuk, aku yang bilas. Mereka pun bekerja sama. Laras mencuci, Raka membilas dan menata piring di rak pengering. Kadang tangan mereka tak sengaja bersentuhan, membuat keduanya saling melirik dan tersenyum malu-malu. Laras, seneng ya suasana keluarga kayak gini. Raka mengangguk. Iya, apalagi kalau suatu saat kamu jadi bagian dari keluarga ini. Laras hanya tersenyum, pipinya memerah. Momen sederhana, tapi menyimpan harapan yang indah. Siang menjelang zuhur. Setelah mencuci piring bersama, Laras menyekat tangan dan menarik napas lega. Ibu Raka masuk ke dapur sambil membawa baju ganti. Ibu Raka, Laras, mandi dulu sana, biar segar. Nanti lanjut sholat zuhur ya. Laras tersenyum sopan. Nggih Bu, makasih. Ibu Raka lalu menoleh ke arah Raka yang sedang duduk minum. Ibu Raka, Raka, ambilin handuk buat Laras di lemari ya. Raka berdiri cepat. Iya Bu, siap. Raka buru-buru ke kamarnya, mengambil handuk bersih, lalu menyerahkannya ke Laras sambil sedikit malu-malu. Raka lirih. Nih, buat kamu. Laras menerima sambil senyum manis. Makasih ya. Laras pun menuju kamar mandi. Raka duduk di ruang tengah sambil nunggu giliran. Tak lama, terdengar suara air dari kamar mandi. Setelah Laras selesai, ia keluar dengan rambut setengah basah dan wajah segar. Laras, sekarang giliranku ya. Raka, iya, nanti gantian. Kamu istirahat aja dulu. Raka pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Laras mengambil mukena dan menunaikan sholat zuhur di ruang tengah dengan suasana rumah yang tenang. Selesai sholat, Laras duduk santai di teras rumah Raka. Udara siang itu hangat, semilir angin desa membuat suasana terasa damai. Tak lama kemudian, Raka keluar dari dalam rumah. Rambutnya masih sedikit basah, mengenakan kaos santai. Raka sambil duduk di sebelah Laras. Seger ya habis mandi dan sholat. Laras tersenyum. Iya, bener banget. Suasana rumahmu tuh adem, tenang. Raka, kayak kamu adem. Laras melirik Kelly. Kamu tuh bisa aja. Mereka berdua tertawa pelan. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok dan suara anak-anak bermain di jalanan kecil desa. Raka, kamu betah ya di sini? Laras, betah banget, apalagi kalau tiap hari kayak gini, penuh kehangatan. Raka, mungkin suatu hari nanti, kamu gak cuma mampir ke rumah ini. Laras tersenyum malu. Kamu serius banget ya ngomongnya? Raka menatap Laras. Kalau tentang kamu, aku selalu serius. Hening sebentar. Angin berhembus lembut. Laras menunduk. Wajahnya tersenyum, namun pipinya memerah. Setelah beberapa saat duduk menikmati suasana desa, Laras melirik ke arah jam tangannya. Laras, Ra, sebentar lagi aku juga harus siap-siap nih. Minggu depan udah mulai masuk kerja. Kamu sendiri
Balik kuliah naik apa nanti? Raka menoleh ke arah Laras. Pakai bis aja, dari terminal Kediri. Laras angguk pelan. Oh, sendirian? Raka senyum. Kalau boleh, aku malah pengen diantar. Laras menatap Raka. Maksudnya, kamu mau aku antar? Raka tertawa kecil. Bukan, justru aku yang pengen nganterin kamu. Kamu nanti naiknya juga di terminal Kediri itu, Laras. Rencananya juga naik bis sih. Sama, dari terminal Kediri. Raka senyum lebar. Ya udah, nanti bareng aja. Sekalian aku antar kamu ke terminal, biar bisa ngucapin sampai jumpa langsung. Laras tersenyum malu. Boleh banget, asal kamu jangan telat. Raka, kamu aja yang jangan pergi diam-diam. Mereka berdua tertawa bersama. Suasana menjadi hangat dan penuh harap. Angin desa mulai sejuk. Langit perlahan berubah jingga. Raka dan Laras masih duduk santai, menikmati momen tenang sebelum kesibukan kembali datang. Laras sedikit lirih. Jadi kamu besok balik ke kampus ya? Raka menghela napas. Harusnya sih gitu. Tapi aku kepikiran juga. Laras melirik penasaran. Kepikiran apa? Raka menatap Laras pelan. Kamu kan baliknya minggu depan. Aku juga cuma tinggal nyelesain tugas akhir. Gak harus buru-buru balik. Gimana kalau aku undur aja? Kita berangkat bareng minggu depan. Laras kaget sekaligus senang. Loh, kamu yakin? Emang boleh? Raka, boleh kok. Waktuku fleksibel. Lagian, aku juga pengen lebih lama bareng kamu. Nanti aku sambil ngerjain tugas di rumah bibi aja. Laras tersenyum lebar. Aku senang dengernya. Tapi jangan gara-gara aku kamu malah gak fokus ya. Raka senyum. Justru kamu motivasiku. Laras tertawa kecil. Rona bahagia jelas terpancar dari wajahnya. Mereka terdiam sebentar, menikmati momen sore yang terasa hangat dan penuh rasa. Setelah percakapan hangat di teras, Laras berdiri dan bersiap pulang. Raka ikut berdiri, mengiringi Laras masuk ke dalam untuk berpamitan kepada orang tua Raka. Laras tersenyum sopan. Ibu, Bapak, Laras pamit pulang dulu ya. Mbah pasti udah nunggu di rumah. Ibu Raka tersenyum hangat. Iya, Ras. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Mbak Suti. Bapak Raka mengangguk. Matur nuwun udah bantuin hari ini. Kamu anak baik, Laras. Semoga sukses kerja di tempat barumu nanti. Laras tersipu. Amin. Matur suwun Pak Bu. Aku anterin ya. Ibu Raka, udah sore loh. Jangan lama-lama nanti kemalaman. Raka senyum santai. Siap Bu, cuma nganter aja kok. Sore menjelang maghrib Laras berdiri di ruang tamu. Bu Pak, Laras pamit pulang ya. Terima kasih sudah diterima dengan hangat. Raka ambil helm. Bu Pak, aku antar Laras dulu ya. Lokasi jalanan desa. Di atas motor-motor melaju perlahan di jalan desa yang mulai redup diterpa cahaya senja. Angin sepoi membelai rambut Laras yang duduk membonceng sambil diam dan tersenyum sendiri. Raka sesekali menoleh dan tersenyum. Lokasi depan rumah Mbah Laras. Mbah Laras sudah duduk di bangku panjang depan rumah, menunggu dengan selendang tersampir di bahu. Laras turun dari motor. Maaf Mbah, tadi bantu-bantu di rumahnya Raka. Raka menunduk sopan. Permisi Mbah, nganter Laras dulu. Mbah Suti tersenyum ramah. Matur nuwun nak Raka. Hati-hati mulehna yo. Raka, sami-sami Mbah. Matur suwun. Nuwun sewu, saya pamit dulu. Raka melangkah meninggalkan rumah Mbah Laras. Sementara Laras masuk ke dalam. Momen senja itu menutup hari yang indah penuh kebersamaan dan harapan.